ya, walaupun kita udah lama nih di rumah aja. Nah, untuk ibadah hari ini, ibadah anak hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 ditemani sama aku, Kak Lira, sama Ibu Nur. Oke, untuk mengawali ibadah kita mau nyanyi lagu Laskar Kristus. Nah, nyanyi lagu ini kita harus bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri dulu biar kita semangat di pagi hari. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Minggu ini, tema minggu ini itu adalah Utuslah Aku. Dan melalui tema ibadah kita hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan itu selalu berkenan mengutus kita sebagai teman sekerjanya. Nah, semoga kita juga selalu siap untuk diutus sama Tuhan. Terpujilah Allah Bapa di surga yang selalu berkenan mengutus dan memberkati kita. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan cerita dari sabda-Mu Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu, menjadi kemuliaan-Mu saja. Bapa, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau membaca Mazmur yang diambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Dilanjutkan ayat 23 sampai 26. Dilanjutkan lagi di ayat 45b. Banyak ya. Gak apa-apa, kita bacanya bergantian, oke? Aku bacain yang ayat ganjil, adik-adik bacain yang ayat genap, ya. Aku tunggu dulu deh, mungkin masih ada yang masih membuka kitabnya. Aku bacain lagi ya. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Dilanjutkan ayat
Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dilanjutkan ayat 23, demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Ayat 45b, haleluya. Bersyukur pada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama untuk pengasihan, mohon pengasihan Allah. Bapa di dalam surga, ajarkan kami untuk selalu siap diutus Tuhan. Amin. Nah, ini berita anugerah kita pada minggu ini diambil dari Filipi 2 ayat 5. Aku bacakan ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita lanjutkan di petunjuk hidup baru, kita ambil dari Filipi 1 ayat 27 sampai 28. Hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari derita. Nah, untuk kita mau masuk ke dalam cerita, aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus
kami bersyukur Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk mendengarkan, untuk memahami firman-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami bisa menerima dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkati juga para pelayan yang akan menceritakan firman-Mu ini, agar mereka bisa memberikan atau menyampaikan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, bacaan kita hari ini diambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Aku buka dulu ya, teman-teman juga buka. Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Kali ini kita juga bacanya bergantian ya, supaya kita bisa bacanya lebih fokus lagi. Aku akan baca ayat ganjil, adik-adik akan baca ayat yang genap. Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Sudah dibuka semua kan Alkitabnya? Oke, kita mulai ya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hemi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah
dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada manusia, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, itu cerita hari ini. Kita mau mendengarkan cerita dari pelayan firman. Adik-adik duduk yang manis, dengarkan baik-baik ya. Yuk kita dengar ceritanya. Yesus peliharamu, tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburmu, tak usah ku cemas, Dia menyertaiku. Kakak Michelle tahu nggak? Kalau nanti suatu saat kakak Michelle jadi menteri atau presiden, kakak Michelle harus ngapain dan mau nggak kira-kira? Itu kan sukses sekali, Pak. Iya, ntar di demo lagi nggak mau, takut. Aku juga takut. Angel, kakak Abel takut juga. Iya. Padahal kalau jadi menteri, jadi presiden, artinya kita dipercaya oleh orang dan kita dipercaya juga oleh Tuhan. Nah, Papa punya kisah orang hebat. Pada zaman dahulu ada seorang yang biasa-biasa saja. Suatu hari dia diutus oleh Tuhan, diperintahkan untuk memimpin bangsa Israel. Tapi dia takut. Tapi Tuhan meyakinkan bahwa Allah akan menyertai dia selalu. Mau tahu siapa dia? Siapa? Nah, kita lihat kisahnya. Musa sedang menjaga kawanan kambing domba mertuanya Yitro. Dia menggiring kambing domba itu ke sebelah padang gurun. Sampailah ia ke Gunung Horeb. Tiba-tiba dia melihat ada semak yang menyala. Namun semak itu tidak terbakar. Musa lalu memutuskan untuk melihat lebih dekat. Tiba-tiba Tuhan memanggilnya dari dalam semak yang menyala. Musa, inilah aku, Tuhan. Lalu Musa menjawab, Ya Allah. Tuhan menyuruh Musa melepas sepatunya karena ia berada di tanah suci. Aku adalah Tuhan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan berkata. Mendengar ini, Musa menyembunyikan wajahnya karena takut melihat Allah. Tuhan memberitahu Musa bahwa dia telah melihat penderitaan para budak Ibrani. Dia akan menyelamatkan mereka
dan membawa mereka ke negeri susu dan madu di mana mereka akan bebas. Pergilah ke Firaun dan bawa umatku keluar dari Mesir, perintah Tuhan. Musa lalu membuat alasan, Siapakah aku ini sehingga Tuhan menyuruhku? Tuhan berjanji akan menyertai Musa. Dia juga berjanji akan menolong orang Ibrani datang dan menyembah Dia di gunung ini. Tetapi jika saya pergi kepada para pemimpin Ibrani, siapakah akan kukatakan yang mengutus aku? Tanya Musa. Beritahu mereka, Aku adalah Aku yang mengutus kamu. Aku adalah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah namaku untuk selamanya. Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi kepada para pemimpin Israel dengan pesan bahwa Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan dan membawa mereka ke tanah yang Dia janjikan. Musa masih terus membuat alasan. Tapi bagaimana jika mereka tidak mau mendengarkan aku? Tuhan bertanya kepada Musa, Apa yang engkau pegang di tanganmu? "Tongkat," jawab Musa. Lemparkanlah ke tanah. Kata Tuhan. Ketika dia melemparkan tongkatnya ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular. Musa takut dan melompat menjauh dari ular itu. Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Ketika Musa meraih ekor ular itu kembali berubah menjadi tongkat. Tanda ini akan membantu mereka percaya kepadamu, Kata Tuhan. Sekarang letakkanlah tanganmu di dalam jubahmu. Musa lalu memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Tetapi ketika dia menariknya keluar, tangan itu berubah menjadi putih dengan penyakit kulit yang mengerikan. Penyakit itu disebut kusta. Sekarang letakkanlah tanganmu kembali Ke dalam jubahmu, perintah Tuhan. Ketika Musa menarik tangannya dari jubahnya untuk kedua kalinya, tangan itu kembali sembuh. Jika mereka tidak percaya kepada kedua tanda ini, maka ambillah air dari sungai Nil dan tuangkan di tanah yang kering. Aku akan merubahnya menjadi darah, kata Tuhan kepada Musa. Namun Musa masih terus membuat alasan. Saya merasa sulit untuk berbicara. Tuhan lalu menjawab, Aku akan membantu engkau berbicara dan mengajari apa yang harus engkau katakan. Suruhlah orang lain yang lebih cakap dan mampu untuk melakukan ini. Musa masih terus membuat alasan. Tuhan marah kepada Musa. Tuhan berkata, Saudaramu Harun dapat berbicara dengan baik. Dia sedang dalam perjalanan untuk bertemu denganmu. Dia akan menjadi juru bicaramu. Bawalah tongkatmu sehingga kamu dapat melakukan mukjizat. Maka Musa kembali kepada mertuanya Yitro dan meminta izin untuk kembali kepada bangsanya di Mesir. Pergilah, semoga kamu baik-baik saja, jawab Yitro. Musa lalu pergi membawa istri dan anak-anaknya. Tuhan juga sudah berbicara kepada Harun tentang hal ini. Kedua saudara itu lalu bertemu di Gunung Horeb dan mereka saling berpelukan. Musa mengatakan kepada Harun semua yang Tuhan katakan kepadanya. Kemudian mereka berangkat ke Mesir untuk memberitahu para pemimpin Ibrani bahwa Tuhan
punya rencana untuk menyelamatkan mereka. Nah, setelah melihat kisah Nabi Musa yang tadi, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh lagi merasa takut. Kalau kita suatu saat dipercaya memegang jabatan menjadi menteri atau menjadi presiden, kalau niat kita baik, pasti Allah akan selalu menyertai dan memberikan kebaikan buat kita semua. Nah, yuk kita naikkan pujian lagi. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Gimana adik-adik ceritanya? Seru kan? Nah, untuk menanggapi cerita kita hari ini, kita akan pengakuan iman rasuli. Aku ajak teman-teman untuk bangkit berdiri dengan sikap sempurna bersama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan masa. Adik-adik boleh duduk lagi, kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarkanlah firman-Mu hari ini bisa menjadi pelita dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu, menjadi terang dan menjadi garam dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau berdoa hari ini terkhusus untuk kondisi kami saat ini, Bapa, di tengah pandemi hari kali ini. Bapa, kami percaya Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan menyudahi pandemi ini, sehingga kami bisa bertemu lagi di gereja, bertemu dengan teman-teman kami di sekolah, maupun pergi ke tempat lain dengan perasaan yang tenang. Bapa, berkatilah semua orang yang berusaha untuk mengakhiri pandemi ini. Biarkanlah Tuhan yang bekerja melalui mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Bapa, kami percaya walaupun kami merasa sulit, kami merasa susah karena harus melakukan pembelajaran jarak jauh, kami percaya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Bapa, berkatilah segala usaha kami dalam kami belajar untuk menempuh studi kami. Bapa, berkatilah orang tua kami, berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan, supaya mereka bisa terus mendampingi kami di tengah pandemi ini. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami. Berkatilah gereja kami Tuhan, agar gereja ini menjadi lebih hidup dan bisa menghidupkan orang lain. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami
sepanjang seminggu ke depan ini Bapak, supaya kami mau diutus dan supaya kami bisa memberkati orang lain juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa kami ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, untuk mengucap syukur dan persembahan kali ini adik-adik siapkan dulu persembahannya. Sudah? Kalau sudah, lagu persembahan, lagu yang mengiringi persembahan kita hari ini yaitu lagu Hujan Berkat. Berkat yang selalu tercurah dalam kehidupan kami. Bapa, berkatilah persembahan kami sehingga persembahan ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi kemuliaan untuk nama-Mu saja. Bapa, terima kasih karena Engkau masih mau terus memberkati kami sepanjang hidup kami. Bapa, doa persembahan ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita nyanyikan lagu Selidiki Aku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus?
Mari kita pulang dengan damai sejahtera dan tetap mengingat untuk melakukan firman Tuhan, belajar untuk mencoba hal baru seturut dengan perintah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Untuk menutup ibadah ini, mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Ibadah kita hari ini selesai. Selamat hari Minggu. Setelah ini jangan lupa ada aktivitas. Selamat beraktivitas. Teman-teman, hari ini kita akan membuat kolase semak duri yang terbakar. Bahan-bahannya yang dibutuhkan adalah origami berwarna oranye, origami berwarna hijau, lem, gunting, dan spidol. Potong origami menjadi kecil-kecil. Lakukan hal yang sama pada origami berwarna oranye. Kedua, kalian harus menempelkan potongan-potongan origami yang sudah dipotong tadi di gambar yang sudah kalian cetak atau kalian gambar sendiri. Kalian harus mewarnai batang semak kebun duri yang terbakar dengan warna coklat. Dia senang dan kehilangan teman, suka cita.
selesai, kita akan menulis ayat indah yaitu Keluaran 3 ayat 14b. Dan kolase semak durian terbakar telah selesai. Selamat hari Minggu.